Selamat pagi, semangat. Nama saya Arif, usia 48 tahun. Saya pada waktu dulu bekerja sering menghabiskan waktu untuk pergi dari satu kota ke kota lain. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi kadang-kadang juga beberapa kali ke luar negeri. Karena kebiasaan bisnis traveling tersebut, saya punya kebiasaan buruk senantiasa berusaha untuk mendapatkan kuliner lokal dari tempat yang saya kunjungi. Kelemahannya adalah saya tidak pernah mengontrol asupan yang saya makan pada waktu saya melakukan bisnis traveling tersebut. Akibatnya suatu ketika saya mendadak kaget karena tiba-tiba divonis saya menderita diabetes mellitus atau penyakit gula. Kekagetan saya tidak berhenti di situ karena pada beberapa saat kemudian saya sempat dirawat di rumah sakit karena kondisinya muntah dan mengeluarkan buang air besar di salah satu stasiun pada saat saya naik kereta, dan saya kaget ternyata disampaikan oleh dokter bahwa diabetes itu tidak akan bisa sembuh dan harus dilakukan perawatan rutin. Awalnya saya berpikir bahwa penyakit ini tidak mengerikan karena saya belum sampai di taraf insulin. Jadi pada waktu itu saya membiarkan saja. Saya pikir dengan berjalannya waktu, sembari mungkin saya puasa Senin dan Kamis, saya bisa sembuh dengan sendirinya. Tidak tahunya sampai suatu saat saya menderita COVID di bulan November 2020. Itulah titik terendah saya ketika saya divonis COVID, dan saya baru keingetan bahwa saya pernah divonis penyakit gula sebelumnya. Beberapa berita buruk bahwa diabetes mellitus sebagai komorbid COVID itu cukup tinggi risikonya. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan saya kesempatan kedua, saya bisa sembuh dari penyakit COVID. Bahkan saat perawatan pun setiap saat akan makan saya senantiasa disuntik insulin. Pada waktu itu setelah keluar dari rumah sakit, saya ada jeda waktu sekitar seminggu di mana saya tidak bisa berkonsultasi dengan dokter karena kebetulan mekanismenya memang harus kontrol gitu. Pada waktu itu gula darah saya sempat mencapai angka 443 yang menurut keterangan rekan bahwa itu bisa menyebabkan pingsan. Saking takutnya pada malam itu saat saya tahu 443, saya tidak berani tidur karena takut kalau kemudian saya lewat begitu saja karena pingsan dan tidurnya keterusan. Setelah itu saya punya semacam kesadaran baru bahwa ya, saya harus segera berobat. Tidak hanya sekedar berobat, saya ingin juga sembuh. Sampai kemudian di akhir bulan Juli saya bergabung dengan Miracle of Bread Indonesia atau yang dikenal dengan MOBI, sebuah komunitas para penyintas diabetes. Saya merasa bersyukur terlahir kembali karena ada semangat baru menyatakan bahwa saya bisa sembuh, tidak hanya sekedar menjadi normal. Dan memang luar biasa, walaupun berjalan sudah 2 minggu ini, saya pernah mencapai batas gula darah saya 70, 80, yang selama ini apabila dibantu dengan bantuan 2 obat sekaligus pada waktu itu maksimum hanya 112. Jadi saya rasa cukup signifikan program ini, dan kebetulan karena memang tidak bersifat komersil, saya merasa beruntung dikelilingin oleh orang-orang hebat yang peduli dengan kesembuhan saya. Sekali lagi, bagi para penyintas ataupun penderita diabetes, kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh meratapi nasib kita. Masih ada semangat untuk kita bisa hidup yang lebih baik karena ada kemungkinan sembuh di sana. Apabila ada yang menyatakan bahwa diabetes tidak akan bisa sembuh, tergantung pola pikir kita bagaimana menyikapinya. Dan sekarang setelah waktu berjalan, saya tinggal menunggu metode pernapasan yang akan diberikan oleh MOBI. Semoga dengan ini saya berharap bisa sembuh. Sekali lagi saya sampaikan akan cukup untuk Bapak Ibu sekalian menghidupin
hidup dengan cara yang lebih sehat. Terima kasih, salam sehat untuk semua.